Selamat pagi, Shalom. Puji nama Tuhan, kita boleh hadir di rumah Tuhan pada pagi hari ini untuk kita memulai pagi ini, bahkan pekan ini dengan kita mencari wajah Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita, tanah hati kita yang terbaik untuk menerima taburan firman Tuhan dan membacanya dengan kuasa pujian penyembahan. Mari kita berdoa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu Tuhan yang kami boleh alami, kami boleh rasakan Tuhan sampai hari ini Tuhan. Kalau kami ada semua karena anugerah-Mu Tuhan dan semua karena kebaikan-Mu Tuhan yang kami boleh alami Tuhan sampai detik ini. Biarlah hidup kami Tuhan terus memancarkan kasih-Mu, terus mengucap syukur Tuhan dalam setiap keadaan kami Tuhan. Karena Engkau sungguh baik dan semua rancangan-Mu adalah hal yang terbaik Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Ini umat-Mu yang Kau kasih Tuhan, Kau juga yang mengantarkannya sampai ke tempat ini Tuhan. Dengan hati yang bersuka cita karena kami hendak menghadap Sang Raja dan memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Mari Bapa, beri kami hati yang mengasihi Engkau lebih dan lebih lagi, yang bersuka cita di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, biar Engkau melawat tempat ini, biar Engkau sendiri yang beracara dari awal pertengahan hingga akhir ibadah ini. Kami ucap syukur hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita ucapkan syukur. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Katakan besar, besar anugerah-Mu.
Sekali lagi kita mau ucapkan syukur dan katakan, ku ada sebagaimana ku ada. Mari syukuri, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala
terus pegang tangan kita, Dia yang terus bimbing kita. Yes, you are. Biarlah hidup kami Tuhan boleh memuliakan nama-Mu. Dalam setiap langkah hidup kami, orang-orang bisa melihat kasih-Mu yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Yes Lord. Kiara la payara shikirererererere. Katakan, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari katakan, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Berkatakan, Tuhan Kau sempurna, Tuhan Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Tuhan Kau sempurna. Yes, you are Lord. Dalam rencana-Mu dan karya-Mu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari jemaat angkat suaramu, ucapkan syukur, katakan, Tuhan Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu.
kasih Tuhan. Engkau pemilik hidup kami, Engkau yang terus pegang kami Tuhan. Biarlah kasih-Mu terus mengejar kami Tuhan. Kebaikan-Mu itu Tuhan boleh ada dalam hidup kami. Ini umat-Mu yang bersuka cita Tuhan. Biarlah pagi ini kami boleh merasakan kasih-Mu lebih dan lebih lagi. Yang siap bersuka cita katakan amin. Shalom. Haleluya. Siapa yang mau bersuka cita dalam Tuhan pagi ini? Amin. Biar kita bawa sukacita Tuhan terus senantiasa. Amin. Mari bangkit bersama Tuhan. Amin. Percaya kita umat yang berkemenangan di dalam Tuhan. Amin. Yang membedakan kita dari orang di dunia sana yang katanya kenal Tuhan. Kita punya Allah yang punya nama. Amin. Dia adalah Yesus Kristus Tuhan Sang Mesias yang seluruh dunia tunggu kedatangannya kedua kali. Amin. Dan Tuhan yang ditunggu-tunggu seluruh dunia itu ada di tengah-tengah kita. Bahkan Dia ada di dalam kita. Katakan amin. Itulah kita bedanya umat pemenang dengan umat yang di luar sana. Katakan amin. Haleluya. Mari serukan nama Yesus lebih lagi. Kita bersuka cita karena Tuhan ada bersama-sama kita. Amin.
sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui, Allah berkirang dengan penuh sukacita. Tuhan Allahmu ada di antaramu, sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui, Allah berkirang dengan penuh sukacita. Tuhan Allah bersorak-sorai, karena kita aja bersorak, menjadi perayaan dan sukacita, sebab Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allahmu ada di antaramu, sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui, Allah berkirang dengan penuh sukacita. Tuhan Allah bersorak-sorai, karena kita aja bersorak, menjadi perayaan dan sukacita, sebab Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah bersorak-sorai, karena kita aja bersorak, menjadi perayaan dan sukacita, sebab Tuhan Allah di tengah kita. Sekali lagi katakan, Tuhan Allahmu ada di antaramu, sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui, Allah berkirang dengan sukacita. Mari bersorak, katakan, Tuhan Allah bersorak-sorai, karena kita aja bersorak, menjadi perayaan dan sukacita, sebab Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah bersorak-sorai, karena kita aja bersorak, menjadi perayaan dan sukacita, sebab Tuhan Allah di tengah kita. Mari bertepuk tangan. Siapa percaya Tuhan Yesus ada dalam hidup kita, amin. Terus bersukacita, biar Dia yang menjadi kekuatan. Ada di antaramu, katakan, sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui, Allah berkirang dengan penuh sukacita. Tuhan Allah bersorak-sorai, karena kita aja bersorak, menjadi perayaan dan sukacita, sebab Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah bersorak-sorai, karena kita aja bersorak, menjadi perayaan dan sukacita, sebab Tuhan Allah di tengah kita. Bersorak-sorai, karena kita aja bersorak, menjadi perayaan dan sukacita, sebab Tuhan Allah di tengah kita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Amin. Mari beri sorak-sorai untuk nama Tuhan. Haleluya. Sebelum kita terus memuji Tuhan, mari berikan salam kanan kiri muka belakang. Katakan semangat terus di dalam Tuhan. Haleluya. Amin. Siapa memuji Tuhan lebih lagi, katakan amin. Haleluya. Coba dilambaikan tangannya. Amin. Pagi hari ini kita mau memuji Tuhan senada dengan surga. Amin. Tuhan, Engkau hadir
bersama dengan surga. Tuhan Engkau hadir, kuasa-Nya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Diselamatkan untuk penyembah, karnalah kerajaan-Mu di dunia. Di hadapan tata-Mu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian, senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Cuma katakan, di hadapan tata-Mu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian, senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Amin. Mari bersuka cita, kita tahu Tuhan luar biasa ada dalam kita. Amin. Di hadapan tata-Mu, katakan, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian, senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Di hadapan tata-Mu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian, senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Katakan, senada dengan surga. Senada dengan surga. Mari beri sorak-sorai untuk nama Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali saya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Silakan duduk kembali saudara yang kasih Tuhan. Biarlah pengharapan kami Tuhan tidak pernah putus, sebab kami tahu seperti Abraham menantikan janji Tuhan. Kami mau menghidupi firman-Mu hari demi hari. Kami mau Tuhan dalam hal yang kecil, dari hal yang kecil kami mau belajar mengenal kebenaran-Mu, belajar mengikuti Engkau Tuhan. Ini umat-Mu yang Kau kasih Tuhan, biarlah roh kesetiaan ada dalam hidup kami, untuk kami terus tekun menantikan janji-Mu, menantikan pribadi-Mu sendiri Tuhan, menjamah kami. Sebab kami tahu kebaikan-Mu tidak pernah habis dan kesetiaan-Mu tidak pernah berakhir dalam hidup kami Tuhan. Thank you Lord. Mari kita naikkan pujian ini. I love you Lord, for your mercy never fails.
been held in your hands from the moment that I wake up until I lay my head. Oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful. Yes, you are. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Katakan, I love you, Lord. I love you, Lord. Your mercy, oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands from the moment that I wake up until I lay my head. Oh, I will sing of the goodness of God. Sebab kau sungguh baik, Tuhan. You are faithful, Lord. 'Cause all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful. Yes, you are, Lord. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. Yes, you are. I love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful. Katakan. 'Cause all my life you have been so good. With every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. Kesetiaanmu di hidupku, katakan. Kesetiaanmu di hidupku, kebaikanmu di hidupku. Dengan segenap kuatku, ku mau nyanyikan kebaikan Tuhan. Kesetiaanmu di hidupku. Mari katakan kebaikanmu Tuhan.
Kebaikan-Mu di hidup kami Tuhan. Yes, You are Lord. Dengan segenap kuatku, ku mau nyanyikan kebaikan Tuhan. Oh, kesetiaan-Mu di hidupku. Mari katakan kebaikan-Mu di hidupku. Dengan segenap kuatku, ku mau nyanyikan kebaikan Tuhan. Katakan kesetiaan-Mu di kebaikan-Mu di hidupku. Dengan segenap kesetiaan-Mu di hidupku. Kebaikan-Mu di hidupku. Dengan segenap kuatku, ku mau nyanyikan kebaikan Tuhan. Ku mau nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Ku mau nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya, sungguh kami mengucap syukur Tuhan, kebaikan-Mu tidak pernah habis dalam kehidupan kami Tuhan. Kebaikan-Mu tetap untuk selama-lamanya dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan pada hari ini kalau Tuhan memberikan berkat kasih-Mu, kami dapat memuji, memuliakan nama-Mu, dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Semua juga karena kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau sungguh baik. Terima kasih, kami serahkan seluruh pemberitaan firman Tuhan pada saat ini ke dalam tangan-Mu sepenuhnya. Engkau yang memberikan kami hikmat pengertian untuk mengenal Engkau dengan benar melalui firman-Mu Tuhan. Karena pengenalan yang benar akan Engkau akan membawa kami praktek hidup yang benar Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Oleh karena itu urapi kami semua Tuhan, tidak ada yang terkecuali. Secara khusus untuk hamba-Mu yang Engkau utus, berikan kekuatan ya Tuhan. Berikan kuasa anugerah daripada-Mu Tuhan, supaya Engkau mampukan untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi kami semua pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Kembali kami berterima kasih untuk kesempatan yang diberikan menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Ya, sungguh kami bersuka cita. Bapak Ibu Saudara, sekarang ini kan begitu banyak ya informasi-informasi di media sosial ya. Baik yang informasi yang benar maupun yang tidak benar ya. Begitu mempengaruhi kehidupan kita semua apabila kita dapat mempertimbangkannya yang baik, yang benar ya hidup kita jadi benar. Kalau kita dengan gegabah mengambil yang tidak benar ya hidup kita menjadi tidak benar. Untuk itu maka tema pada hari ini itu hikmat Allah versus hikmat dunia yang akan kita baca bersama-sama dari Amsal pasal 9 ayat 1 sampai ke 18 ya. Mari kita buka Amsal yang ke-9 ayat 1 sampai 18. Demikian firman Tuhan, saya akan membacakannya. Hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ketujuh tiangnya, memotong ternak sembelihannya, mencampur anggurnya, dan menyediakan hidangannya. Pelayan-pelayan perempuan telah disuruhnya berseru-seru di atas tempat-tempat yang tinggi di kota. Siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari.
Dan kepada yang tidak berakal budi katanya, marilah makanlah rotiku dan minumlah anggur yang telah kucampur, buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup dan ikutilah jalan pengertian. Siapa mendidik seorang pencemooh mendatangkan cemooh kepada dirinya sendiri, dan siapa mengecam orang fasik mendapat celah. Janganlah mengecam seorang pencemooh supaya engkau jangan dibencinya. Kecamlah orang bijak, maka engkau akan dikasihinya. Berilah orang bijak nasihat, maka ia akan menjadi lebih bijak. Ajarilah orang benar, maka pengetahuannya akan bertambah. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Karena oleh aku umurmu diperpanjang dan tahun-tahun hidupmu ditambah. Jikalau engkau bijak, kebijakanmu bagimu sendiri. Jikalau engkau mencemooh, engkau sendirilah orang yang akan menanggungnya. Perempuan bebal cerewet, sangat tidak berpengalaman ia dan tidak tahu malu. Ia duduk di depan pintu rumahnya, di atas kursi di tempat-tempat yang tinggi di kota. Dan orang-orang yang berlalu di jalan yang lurus jalannya diundangnya dengan kata-kata, siapa yang tak berpengalaman singgahlah kemari. Dan kepada orang yang tidak berakal budi katanya, air curian manis dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi lezat rasanya. Tetapi orang itu tidak tahu bahwa di sana ada arwah-arwah, dan bahwa orang-orang yang diundangnya ada di dalam dunia orang mati. Bapak Ibu Saudara, kalau baru membaca sekilas hari ini ya, tentu tidak kan berbeda kalau kita yang mempersiapkan ya. Jadi saya bersyukur setiap kali ada tugas pelayanan itu kan mempersiapkan. Jadi hidup saya yang sudah kena dulu Bapak Ibu Saudara ya. Firman itu kan pedang bermata dua. Ya, kalau kita semua bersama-sama sekarang menerima ya untuk saya dan untuk Bapak Ibu Saudara. Jadi saya ya kena lagi sekarang. Bukan enggak kena ya, kena lagi. Tapi kenanya ini berkat Tuhan, luar biasa ya. Jadi kenanya ini membawa pada sukacita yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Sehingga tadi yang saya sampaikan di awal, ada begitu banyak informasi ya. Ada begitu banyak pengertian-pengertian yang seakan-akan bagus, tetapi menuju kepada kebinasaan. Oleh karena itu, pedoman mana yang membuat kita bisa menyaring semuanya itu, kecuali yaitu firman Tuhan. Dan kita berbahagia hari ini kita bersama-sama belajar firman Tuhan sehingga kita bisa hidup berkemenangan seperti yang kita pujikan tadi. Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca dari ayat 1 sampai 18, kita bisa pilah menjadi 3 bagian, yaitu bagian hikmat Allah itu sendiri, kemudian bagian hikmat dunia, dan responnya, respon terhadap hikmat Allah dan hasilnya atau dampaknya atau akibatnya. Ya, karena ini judulnya versus, maka saya harus konsisten untuk memperbandingkan. Ya, kalau ada lagu ojo dibanding-bandingke, tapi sekarang mesti dibandingke. Ya, harus dibandingke supaya apa? Kita jelas ini hikmat Allah atau hikmat dunia. Gitu. Sehingga pastinya kita semua orang percaya akan memilih hikmat Allah. Kita mulai dari ayat 1 Bapak Ibu Saudara. Hikmat telah mendirikan rumahnya. Saya baca yang HP aja besar-besar tulisannya. Saya tetap bawa Alkitab tapi kecil-kecil. Hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ketujuh tiangnya. Lanjut ayat 2, memotong ternak sembelihannya, mencampur anggurnya, dan menyediakan hidangannya. Hikmat kok mendirikan rumah ya? Apa itu ketujuh tiang? Nah, kalau kita baca di pasal sebelumnya untuk kita mengerti bagian yang mungkin kita nggak mengerti pada saat kita membaca perikop ataupun pasal, kita bisa membaca sebelumnya atau sesudahnya. Nah, kalau kita membaca pasal 8, siapa yang dimaksud hikmat itu adalah Yesus sendiri. Tuhan sendiri, Yesus sendiri. Jadi Yesus telah menyediakan rumahnya, menegakkan ketujuh tiangnya, memotong ternak sembelihannya, mencampur anggurnya, dan menyediakan hidangannya. Bapak Ibu Saudara,
Bukankah memang Tuhan itu di dalam Yesus Kristus sudah menyediakan rumah yang sempurna, yang namanya dikatakan ketujuh tiangnya rumah yang sempurna, dan di sini disediakan hidangan ya. Nah, kita perbandingkan dengan hikmat dunia di sini tidak dijelaskan mengenai satu hal yang jelas di sini seperti yang pada ayat 1 sampai 3, tetapi mirip di sini. Mirip kalau kita lihat ya di sini mirip sekali. Tetapi jelas ini adalah tipuan ya. Singgahlah kemari orang yang tidak berakal budi, itu air curian manis. Jadi yang ditawarkan oleh hikmat dunia juga yang enak-enak. Tetapi yang enak-enak yang pada akhirnya membawa kebinasaan kalau kita nanti sudah sampai di ayat yang terakhir ya. Tetapi di sini Yesus itu mengundang, dan sebelum mengundang ini sudah disediakan rumah yang megah, mewah, indah, tiada taranya. Tempat apa yang ini kita sudah jelas tahu. Di sini adalah tempat yang sekarang ini disediakan Tuhan Yesus bagi Bapak, Ibu, Saudara dan saya, ya, yaitu kehidupan kekekalan sorgawi. Nah, diundang, bukan hanya diundang saja tapi disediakan hidangan yang mewah. Bapak, Ibu, Saudara, kalau kita cermati Bapak, Ibu, Saudara, di sini yang diundang itu siapa? Ya, jadi yang diundang itu kalau kita persamaannya lagi ya, yang diundang itu adalah orang-orang yang tak berpengalaman, singgahlah kemari, ayat 4 ya. Dan kepada yang tidak berakal budi, mari makan rotiku dan minumlah anggur yang telah kucampur. Kalau yang hikmat dunia itu, yang diundang ini siapa Bapak, Ibu, Saudara? Yang diundang ini adalah siapa yang tak berpengalaman, silahkan kemari, dan kepada orang yang tak berakal budi. Jadi kalau kita lihat yang diundang sama, yaitu orang-orang yang tak berpengalaman, orang-orang yang bodoh. Kalau kita belajar firman Tuhan, siapa sih yang disebut orang yang bodoh? Siapa sih yang disebut orang yang tak berpengalaman? Adalah orang yang di luar Tuhan, orang-orang yang bodoh. Karena apa? Karena saya membaca, atau Bapak, Ibu, Saudara dan saya membaca ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Jadi seseorang itu kalau belum takut akan Tuhan, artinya belum memenuhi undangan ini, nanti kita akan lebih jelas, belum dilahirkan baru oleh Allah, belum ada takut akan Tuhan, enggak akan bisa namanya mendapatkan hikmat atau hidup dalam hikmat Tuhan. Jadi ada titik awal, yaitu kelahiran baru itulah. Siapa orang yang lahir baru? Yaitu orang yang dilahir barukan oleh Allah. Undangannya ini ada dua Bapak, Ibu, Saudara. Undangan dari Allah dan undangan dari iblis. Ya. Jadi kalau di LAI itu judulnya undangan hikmat dan undangan kebodohan. Jadi kita tahu hikmat mengundang orang-orang yang bodoh, yang tak berpengalaman, orang-orang berdosa. Ya, perempuan bebal cerewet ini mewakili ya kontras daripada Allah sendiri, kontras daripada Yesus, yaitu roh jahat. Iblis juga mengundang orang-orang yang bodoh, orang yang tak berpengalaman untuk menikmati apa? Untuk menikmati barang-barang curian. Artinya tawaran nikmat yang disampaikan oleh iblis itu tipuan belaka. Ini perbedaannya Bapak, Ibu, Saudara. Ya, kelanjutannya di sini, buanglah kebodohan maka kamu akan hidup dan ikutilah jalan pengertian. Jadi kalau kita memenuhi undangan hikmat ini bagi orang-orang yang bodoh, tak berpengalaman, yaitu orang berdosa, kalau memenuhi undangan Tuhan itu ada yang melekat di dalam diri orang yang meresponi undangan ini, yaitu membuang segala kebodohan. Tetapi kalau orang yang diundang oleh dunia ini, ya saya katakan di sini undangan dunia kan, undangan kebodohan, undangan dunia oleh hikmat dunia, itu dia nggak tahu tujuannya. Bahkan kalau itu menuju ke arwah dan bahwa orang-orang yang diundangnya ada dalam dunia orang mati, enggak tahu Bapak, Ibu, Saudara. Makanya ketika meresponi atau menerima undangan ini, pikirnya ini yang enak, ini yang baik.
tapi nggak ngerti kalau ujungnya kebinasaan. Kalau ngerti pasti nggak mau. Tetapi disinilah tipu muslihat iblis itu. Bukankah dari awal iblis itu memang sudah mempengaruhi supaya manusia itu binasa? Bukankah Tuhan sudah menjelaskan bahwa upah dosa adalah maut, tetapi apa yang iblis katakan pada Hawa pada saat itu di Kejadian pasal 3. Engkau akan mempunyai pengertian seperti Allah. Ditipulah. Ya. Inilah perbedaan undangan hikmat dan undangan kebodohan. Hikmat Allah versus hikmat dunia. Sekarang kita mau memperdalam undangan atau hikmat Allah ini, Bapak Ibu Saudara. Bahwa undangan ini kan ditujukan pada orang-orang yang tak berpengalaman. Pada orang-orang yang bodoh, yaitu siapa? Orang-orang ini adalah orang berdosa. Jadi undangan ini tepat persis itu yang dibutuhkan bagi orang berdosa. Karena semua orang berdosa enggak akan mungkin bisa menikmati kehidupan kekal surga kalau tidak melalui sang hikmat ini, yaitu Yesus Kristus. Jadi yang paling dibutuhkan oleh orang berdosa itu adalah penghapusan dosa. Karena manusia tidak bisa menghapus dosa sendiri. Coba kita perhatikan di sini. Hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ketujuh tiangnya, memotong ternak sembelihannya, mencampur anggurnya, dan menyediakan hidangannya. Pelayan-pelayan perempuan telah disuruhnya berseru-seru di atas tempat-tempat yang tinggi di kota. Siapa yang tak berpengalaman singgahlah kemari, dan kepada yang tidak berakal budi katanya, marilah makanlah rotiku dan minumlah anggur yang telah kucampur. Siapa yang menyediakannya? Hikmat itu sendiri, yaitu Yesus sendiri. Apa yang disediakannya yang paling tepat yang dibutuhkan oleh orang yang tak berpengalaman, oleh orang yang bodoh, oleh orang yang berdosa, yaitu penghapusan dosa itu sendiri. Siapa? Adalah korban Yesus di kayu salib. Dan ini adalah berita sukacita bagi orang-orang yang tersesat. Dan kita sudah menerima undangan itu, haleluya. Kan kita sudah menikmati hidangan Tuhan, yaitu anggur dan roti, yaitu tubuh Kristus sendiri, darah Kristus sendiri, sehingga melalui darah dan tubuh Kristus itu kita dimungkinkan untuk menikmati hidangan yang disediakan Tuhan. Ya, hidangannya itu enak sekali ya, memotong ternak sembelihannya, mencampur anggurnya, menyediakan. Ini disediakan sendiri, berbeda dengan hikmat dunia tadi. Dia tidak menyediakan sendiri, tetapi hidangannya itu hasil curian. Ya, air curian manis memang ya. Yohanes 10 ayat 10, coba kita buka ya. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam kelimpahan. Nah, di sini kita akan mengerti ya, bahwa hikmat Allah membawa kepada keselamatan. Hikmat dunia membawa kepada kebinasaan. Keselamatannya itu dari mana? Jelas. Undangan ini menguraikan bahwa keselamatannya hanya melalui penebusan, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang disalib, tubuhnya, darahnya menghapus dosa manusia. Itu yang paling dibutuhkan oleh orang berdosa, yaitu Bapak Ibu Saudara dan saya. Dan sungguh bersyukur Bapak Ibu Saudara kalau saya dan Bapak Ibu Saudara sudah memenuhi undangan itu. Kembali semuanya adalah kasih karunia Tuhan. Dari mana kasih karunia Tuhan kita bisa mengerti. Bapak Ibu Saudara, kalau ulang tahun yang diundang orang-orang yang bencekno, apa orang-orang yang nyenangkan Bapak Ibu? Enggak dengar saya dari sini. Pasti orang yang menyenangkan ya. Masa ada orang yang boncekno kita, kalau kita mukanya aja sudah mau
ketemu aja sudah males gitu ya. Masa diundang. Bapak Ibu Saudara, kita semua orang berdosa itu bencekno Tuhan. Kita itu berarti memusuhi Tuhan. Roma pasal 3 itu jelas. Seterunya Allah, Roma pasal 6. Seteru. Ketika manusia itu kan memang hakikatnya dosa. Sebelum berbuat dosa sesungguhnya manusia itu sudah berdosa. Dan ini memusuhi Allah. Seterunya Allah, bencekno Allah. Sesungguhnya demikian. Tetapi kita orang yang bencekno ini diundangnya, mari singgah. Di mana tadi ya? Singgahlah kemari kepada yang tidak berakal budi, mari makan rotiku, minum anggur yang telah kucampur. Lalu perintah berikutnya kan buanglah kebodohan, itu konsekuensi bagi kita atau bukan konsekuensi ya. Hal yang melekat dalam hidup kita orang percaya kalau kita sudah mengalami kasih karunia Tuhan, yaitu mengalami penebusan dosa, pendamaian di dalam Tuhan Yesus, kita kan sekarang manusia baru. Masa manusia baru mau enggak buang kebodohan? Enggak kan? Manusia baru pasti membuang kebodohan seperti yang tertulis jelas sekali di Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi dari sini sudah jelas bahwa demi kemurahan Allah, itu berarti kan karena kita sudah menerima kemurahan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, yaitu kita sudah menerima penebusan dosa di dalam Tuhan Yesus yang menjamin kita menempati rumah yang disediakan oleh Tuhan Yesus di sorga. Bukan hanya itu nanti kita belajar, bukan hanya tentang kehidupan di sorga, tetapi juga tentang kesuksesan selama kita di bumi ini. Kesuksesan kalau orang bilang kan kehidupan yang berkualitas yang nanti sore akan dibawakan oleh suami saya. Ya, pribadi yang sukses. Orang yang menerima kasih karunia Allah itu demi kemurahannya. Hal apa yang paling menyentuh hidup kita Bapak Ibu Saudara selain kasih karunia-Nya di dalam Tuhan Yesus? Gak ada. Makanya Alkitab terus menyerukan kasih karunia Allah mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, karena hanya oleh kasih karunia Allah kita diselamatkan. Yang menjelaskan mengenai kasih karunia Allah ini jelas sekali ya, ayatnya itu enggak usah ditafsir-tafsirkan. Ya, ini sudah jelas sekali, Efesus pasal 2 ayat 1 sampai yang ke-8 ya, sampai sebetulnya sampai ke-10. Ini saya mau membacanya supaya jelas. Kita ini bencekno Tuhan Bapak Ibu Saudara. Benceknone di mana? Kamu dahulu loh Bapak Ibu Saudara. Kalau sekarang Allah bersorak sore untuk kita. Haleluya. Karena kita sudah menjadi kesukaannya. Karena kita sudah berdamai dengannya. Dan yang mendamaikan itu siapa? Yaitu Yesus Kristus melalui korbannya di kayu salib. Makanya kita harus bersuka cita menyambut kedatangannya di hari Natal yang akan kita peringati bersama. Karena tidak ada jalan lain selain Yesus Kristus. Satu-satunya yang menjadi jawaban bagi orang berdosa ya Yesus Kristus. Makanya saya mau baca ini. Kamu dahulu sudah mati, Efesus 2 ya. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau bencekno
atau berdosa ini harus dimurkai. Tetapi yang dimaksud kasih karunia ini harusnya dimurkai, harusnya dibinasakan, tetapi malah dikasihi. Bukan hanya itu ya, dikasihinya itu dengan kelimpahan. Dia memberikan anaknya yang tunggal, dikorbankan untuk menebus dosa kita. Bukan berhenti di situ. Kalau kita mau lanjut di sini bacaannya ya, saya baca ayat 4 dulu itu. Menjelaskan Allah yang penuh kasih karunia, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Jelas sekali undangan. Makanya serukan Yesus lagunya tadi pas banget. Serukan Yesus berarti kan serukan hikmat, serukan undangan ini, serukan pemberitaan Injil. Karena hanya di dalam Yesus saja orang yang tadinya mati sebagaimana Bapak, Ibu, Saudara dan saya yang dahulu mati sekarang hidup karena kasih anugerah Allah di dalam Yesus Kristus. Supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah. Jadi bukan hanya kita diselamatkan terus sudah berhenti begitu saja. Tetapi Allah terus bekerja, tidak pernah berhenti Bapak Ibu Saudara. Untuk memberikan apa? Kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah dalam hidup kita. Sesuai dengan kebaikannya terhadap kita. Kembali lagi dalam Kristus Yesus. Luar biasa sekali. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi bagi orang yang sudah memenuhi undangan itu sama dengan orang yang sudah percaya, sama dengan orang yang sudah menerima kasih karunia Allah, melekat di dalam dirinya. Orang yang mendapatkan kasih karunia ini itu merupakan ciptaan yang baru, sehingga kita pasti nggak mungkin dong terus menerus hidup senang dosa. Pasti hidupnya jadi benci dosa. Nah kalau benci dosa maka kita buang kebodohan, buanglah kebodohan maka kamu akan hidup. Buang sekarang kita sudah tahu diperlengkapi Tuhan pekerjaan baik, kita hidup dalam pekerjaan baik. Jadi nggak berhenti di situ. Gak berhenti selamat dan selesai. Kan ada banyak orang berpikir ya yang penting aku sudah selamat. Gitu kan? Aku gak perlu hidup yang benar. No, itu pasti hikmat dunia. Pasti itu orang picik dan bodoh. Seperti yang dijelaskan di Roma pasal 6 ya. Kalau gitu, kalau memang keselamatan karena kasih karunia, kalau gitu aku hidup dalam dosa aja dong. Dan Rasul Paulus menjelaskan sekali-kali tidak. Bapak Ibu Saudara, ada ilustrasi yang saya baca dari satu tulisan hamba Tuhan yang menjelaskan kasih karunia. Mengenai bacaan kita Efesus 2 kan sebenarnya sudah jelas ya. Menjelaskan kasih karunia itu. Seharusnya kita tuh dimurkai karena mencekno. Tetapi justru Tuhan mau memberikan anaknya yang tunggal untuk kita supaya kita apa? Kita yang tadinya mati jadi hidup. Dan bukan hanya itu, next ke depan Allah terus melimpahkan kasih anugerahnya demi kasih anugerahnya di dalam kehidupan kita, sehingga kita akan menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Ilustrasinya demikian Bapak Ibu Saudara. Kalau ada ya, ini misalnya lebih mungkin ya sama-sama sama Pak Sony. Saya sama Pak Sony sampai sekarang kan belum ada anak. Terus satu hari saya punya anak nih. Anaknya cuma satu. Amin ya. Satu hari saya punya anak, anaknya cuma satu. Terus anak punya satu ini dibunuh sama tetangga saya. Wow. Secara keadilan hukum kan diproses pasti hukum. Ya. Dan sudah seharusnya orang yang membunuh anak kami ini dihukum. Benar enggak? Karena saya mengenal tetangga saya itu, kalau si bapak ini dihukum, istri dan anaknya gak bisa makan. Aku kasihan deh.
Saya sama Pak Sony kasihan. Ini menjelaskan baru kasihan, belas kasihan. Lalu tidak dihukum. Ini bukan hanya tidak dihukum, tetapi Bapak ini kita kasih pekerjaan, kita perhatikan pendidikan anaknya, ya, kita perhatikan ekonominya, yang itu kita kasih. Itu justru, ya, ilustrasi ini seperti nggak cukup menjelaskan seperti yang Efesus pasal 2. Karena ini kan sesama manusia. Tetapi sudah bisa menjelaskan mungkin ya. Karena seharusnya dihukum, bahkan kalau bisa nyawa ganti nyawa. Kamu sudah membunuh anakku, kamu mesti mati. Tetapi kalau tergerak belas kasihan, janganlah dia dihukum. Mungkin dihukumnya jangan lama-lama. Nanti anak istrinya gimana? Bukan hanya itu, dirawatnya. Ini nanti juga dijelaskan Pak Sony sore. Kehidupan pribadi yang sukses itu. Tak bocor dikit ya, tapi namanya saya nggak kasih tahu dah. Kalau namanya, maksudnya nama tokoh yang mau disampaikan ini saya kasih tahu sudah bocornya banyak. Gitu Bapak Ibu Saudara ya. Ini menunjukkan kasih kemurahan Allah. Kita diundang, disediakan makanan yang mewah, sudah didirikan rumah yang megah. Kita menikmati hidangan itu, jadi bukan hanya diundang terus nggak menikmati. Menikmati itu artinya kita sekarang menikmati kehidupan yang ilahi. Jadi kalau kita seperti sekarang ini bisa memuji, memuliakan Tuhan, berdoa, hidup dalam pimpinan Roh Kudus, inilah yang dimaksud menikmati hidangan itu. Maka khotbah saya yang sebelumnya, lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain, karena kenikmatannya enggak ada tandingannya. Yes. Ya. Sekarang perbedaan hikmat Allah dan hikmat dunia yang lainnya lagi. Tadi kan poin pertamanya itu hikmat Allah itu membawa kepada keselamatan, hikmat dunia itu membawa pada kebinasaan atau bilangnya jelasnya neraka, sengsara gitulah. Tetapi kalau hikmat Allah itu membawa kepada kehidupan yang mulia bersama Tuhan, bukan hanya itu, selama di bumi kita juga memiliki kehidupan yang berkualitas. Kehidupan yang berkualitas sempurna itu nanti kalau kita sudah bersama-sama Yesus di sorga. Tapi kita sekarang dalam segala persoalan, masalah, tantangan ya, yang membuat mungkin kita jatuh, tetapi kita tetap memiliki kehidupan yang berkualitas ketika kita hidup dalam hikmat Tuhan. Amin. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita menerima hikmat Allah, ya, hikmat keselamatannya sudah selesai ya, ini lanjutannya. Kita orang yang sudah menerima hikmat Allah dan terus hidup di dalam hikmat Allah, itu menolong kita dalam semua kehidupan kita. Contoh, mengatasi masalah kita apabila kita menghadapi pencobaan-pencobaan ini dijelaskan dari Yakobus pasal yang pertama ayat 2-5. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Bapak Ibu Saudara, kalau orang dunia mana ada berbahagia apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Jadi ini bukan berarti kita diajak kalau mengalami masalah itu, oh bahagia, bukan. Tetapi bahagianya itu di mana? Bahagianya itu next, maksud daripada ini semuanya itu apa? Maksud dari semuanya itu untuk supaya kita tekun. Supaya kita dengan tekun memperoleh buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Dan ini benar-benar membutuhkan hikmat Allah dalam hidup kita sehari-hari. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan.
dalam seluruh kehidupan kita. Karena masalah kan bisa aja dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita, dalam keuangan kita, dalam apalagi banyak hal. Nah, dalam keseluruhan itu apabila kita ada masalah, persoalan, ada pencobaan, berbahagialah. Berbahagianya bukan seperti orang yang tidak rasional ya. Kemarin saya bilang, wah ada masalah gini kok berbahagia. Bukan, berbahagianya karena kita lihat hikmat Allah ini loh. Karena melalui ini Tuhan menolong kita untuk bertekun dan menghasilkan buah. Ya, di sini dijelaskan bahwa buanglah kebodohan maka kamu akan hidup dan ikutilah jalan pengertian. Kalau dikatakan di sini kamu akan hidup berarti memiliki kehidupan yang berkualitas. Kita akan memiliki kehidupan rumah tangga yang berkualitas. Kita akan memiliki kehidupan keuangan yang berkualitas. Kita akan mengalami kehidupan usaha yang berkualitas, studi yang berkualitas karena kita berpegang atau mengikuti hikmat Allah. Nah sebaliknya Bapak Ibu Saudara, kalau hikmat dari dunia itu gimana dikatakan di sini? Jikalau engkau bijak, ini termasuk yang tadi ya, kebijakanmu itu bagimu sendiri. Jikalau engkau mencemooh, engkau sendirilah orang yang akan menanggungnya. Salahmu dewe, enggak ngikutin hikmat Allah kan, mengikuti hikmat dunia, kamu sendiri yang menanggungnya. Bapak Ibu Saudara, ada begitu banyak ya yang saya lihat kok ngambil keputusan itu tidak berdasarkan hikmat Allah. Contohnya dalam hal mendidik anak. Amsal kan menjelaskan bahwa kalau mendidik anak ya, walaupun saya belum ada anak, tapi kan ini pengajaran firman Tuhan yang saya sampaikan ya. Jangan dibilang, gak on dua anak kok nyampe no anak. Enggak, ini karena saya nggak menyampaikan dari saya sendiri. Saya sedang menyampaikan firman Tuhan. Kalau anak itu nggak dikasih teguran di masa anak-anak, gedenya akan menyusahkan orang tua. Tapi ada begitu banyak orang tua generasi saya ini diakui. Generasinya saya, karena dulu kita itu rasanya kok sengsara ya jadi anak ya. Dicotot, dipecut, dimarahi, kayak gitu ya. Nah lalu generasi saya ini banyak orang tua yang salah. Kalau gitu nanti anak saya nggak tak bikin gitu deh. Karena dulu saya waktu anak-anak begitu menderita. Ditegur tetapi apa ya yang terjadi Bapak Ibu Saudara, seperti yang Alkitab katakan. Nyusahkan orang tua. Sudah enggak bertanggung jawab dalam sekolahnya, kerjaannya, rumahnya, maksudnya sudah berumah tangga juga enggak bertanggung jawab dalam rumah tangga. Karena apa? Enggak dibiasakan mendapatkan teguran. Bahkan kalau orang lain menegur pun, ya pastinya enggak mau ya, orang tua enggak mau. Tapi kalau hamba Tuhan yang menegur mestinya kan senang. Karena teguran itu kan menyatakan kasih. Lebih baik teguran yang nyata daripada kasih yang tersembunyi, bukan? Nah kalau kita mau pelajari tata kalimat ini, sesungguhnya teguran itu kasih, tapi tersembunyi. Nah, daripada kasih yang tersembunyi, lebih baik teguran yang nyata. Berarti teguran yang nyata itu adalah kasih yang nyata. Nah, makanya lebih baik daripada kasih tapi tersembunyi. Tadi kebalik mungkin saya ya. Gitu. Bapak Ibu Saudara, lanjutnya lagi adalah respon ya. Tadi pertama ya perbedaannya. Oh pengundangnya belum saya ungkap juga. Pengundangnya. Ini masih hikmat Allah versus hikmat dunia. Kalau tadi saya ulangi lagi. Hikmat Allah itu membawa keselamatan, hikmat dunia itu membawa kepada kebinasaan neraka. Keselamatan itu surga. Hikmat Allah itu membawa kita hidup semakin berkualitas. Kalau hikmat dunia hidup semakin merosot atau hidup semakin buruk duniawi. Ya. Hikmat Allah itu membuat kehidupan kita juga sukses. Sukses di dalam Tuhan ini ya. Sukses di dalam Tuhan itu bisa mengatasi masalah, ya, karena dia meresponi hikmat Allah. Makanya hikmat dunia kan nggak mungkin berbahagialah orang yang
dalam pencobaan pasti sudah marah-marah. Kalau dalam pencobaan bisa menyalahkan Allah, menyalahkan lingkungan, menyalahkan suami, menyalahkan istri dan semuanya. Menyalahkan gereja kadang. Kayak gitu ya. Tetapi kalau pakai hikmat Allah justru menjadi bertumbuh. Bahkan menjadi sempurna dan utuh. Jadi kualitas hidupnya ini. Nah, kalau masalah hal ini pastilah berdampak dengan hasil. Bapak Ibu Saudara. Kan ada orang yang tidak memakai hikmat Allah sehingga ini masalah keluarga. Ya pernah saya sampaikan di sini. Karena kepingin bahagia, dia ngikuti hikmat dunia, cerai sajalah. Tetapi kalau meresponi firman Tuhan, justru dengan adanya istri yang mencekno, dengan adanya suami yang mencekno, berdasarkan Yakobus tadi, itu sedang memproses atau membentuk kita untuk tekun dan untuk kita menghasilkan buah. Ya, saya sudah mengalami mau 27 tahun ya. Ya, Bapak. Ini kan saya menikah tahun 96. 96 itu berarti berapa tahun? Kok lupa? Ini 2022 dikurangi 96 berarti 26. 26 tahun nanti tanggal 22 Desember ya, hari Ibu. Berarti saya sudah mengalami yang namanya suami yang bencekno itu seperti apa? Pak Sony yang sudah mengalami istri yang bencekno itu seperti apa? Tetapi kalau kita memakai pedoman hikmat Allah, kita minta hikmat Tuhan. Suamiku kok seperti ini? Berikan aku hikmat, mesti bagaimana? Istriku kok begini? Mesti bagaimana? Di sini komplit, lengkap, jelas Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu terus rajin membaca kitab suci, kontak dengan Allah, pasti kok dikasih hikmat. Kita ini bukan orang-orang aneh dunia planet ya, yang nggak sama dengan orang dunia dalam hal menghadapi masalah. Yang beda seperti dijelaskan oleh WL, kita ini beda karena kita sudah takut akan Allah, itu sudah membuat kita berbeda. Maka kita berjalan dalam hikmat Allah, bukan hikmat dunia. Berbeda lagi. Kalau mereka ini kan hikmat dunia. Siapa yang gak menasihati? Wis cerai aja, suami bencana, menikah, gak pernah bekerja, gak menghasilkan uang, wedoan meneh. Kayak gitu ya. Terus sudah gitu, uangnya istrinya dihambur-hamburkan, kartu kreditnya dihabis-habiskan untuk cewek. Waduh wis, pas iku, cerai aja. Nah bener kan? Kelihatannya benar kan ini? Daripada kamu sengsara. Tetapi kalau orang yang merespon hikmat, suami yang bencana seperti itu, untuk membuat kita bertumbuh dan percaya, pasti ada jawaban Tuhan. Ada berapa banyak rumah tangga yang istri atau suaminya bertobat ya, maksudnya bertobat sungguh-sungguh, menjadi alat Tuhan untuk memenangkan suami atau istri yang tidak taat pada Tuhan. Ini hikmat Allah. Memang gak mudah, Bapak Ibu, angel, gak gampang itu. Siapa yang bilang mudah? Ya, tapi Tuhan memampukan. Karena apa? Karena Dia sudah memberikan kasih karunia-Nya bagi kita. Ya, keselamatan, kebinasaan. Kehidupan yang berkualitas, kehidupan yang semakin merosot. Termasuk kehidupan tentang lahiriah semakin berkualitas. Kalau ini berkualitas mungkin palsu. Misalnya, wah butuh uang, korupsi saja, akhirnya apa? Penjara. Contohnya gitu-gitu saja. Iya, ada yang seperti ini saya mau sampaikan di sini. Semoga orangnya nggak mendengarkan video ini, takut jadi tersinggung ya. Tapi nggak jadi deh, contoh orang lain aja. Saya takutnya, tetapi nggak apa-apa, biar bertobat ya Pak ya. Jadi sudah dibaikin gitu ya. Dipinjemin sepeda motor lah is baik toh. Lah kok sepeda motor digadekno. Lah ya toh. Gimana itu? Itu hikmahnya apa? Ini orangnya baik kok, boros sama Pak Sony baik kok, enggak apa-apa. Nanti kalau tak gadekno kan pasti dibayar. Gitu ya. Dibayar kalau Pak Sony tenan memang tak bayar. Bener. Dan kita enggak melaporkan ke polisi, benar. Tetapi tanggung akibatnya apa? Sekarang sudah kita tidak pinjamin lagi. Itu toh ya, nggak berat.
tidak dipinjamin lagi kan sudah susah ya. Gitu. Seperti itu. Ya kalau punya sendiri malah bagus dong, sadar, bertobat, bekerja dengan sungguh-sungguh jadi punya sendiri. Iya kan? Ya, ya. Haleluya. Terus kemudian pengundang. Tadi saya belum menyampaikan perbandingannya versus ya. Pengundangnya ini kita lihat siapa? Pelayan-pelayan perempuan yang disuruhnya berseru-seru di atas tempat-tempat yang tinggi. Kalau di sini tadi perempuan bebal cerewet. Kenapa kok sama-sama perempuan ya? Ya supaya sama perbandingannya. Tapi yang satunya enggak disebut bebal cerewet. Kalau yang satunya disebut bebal cerewet. Bebal cerewet kan mewakili perempuan yang enggak baik. Gitu ya. Berarti ini orang yang enggak baik. Yang menyeru-nyerukan hikmat dunia berarti orang-orang yang enggak baik. Orang-orang yang hidup dalam dosa. Yang menyerukan, mana ada orang yang menyerukan, ayo narkoba, ayo seks bebas, orang yang sudah menerima undangan Tuhan, enggak mungkin bukan? Nah ini juga termasuk melekat dalam diri kita bahwa ketika kita sudah menerima undangan hikmat itu, kita sudah menjadi hamba-hamba Tuhan. Di sini kalau disuruh berseru, berarti ini hamba-hamba Tuhan. Ayo seru seperti di sini. Perempuan-perempuan telah disuruhnya berseru-seru. Dia melakukan tugasnya, memberitakan hikmat itu, memberitakan Injil itu, memberitakan Yesus itu. Karena apa? Karena dia sudah mengalami undangan ini. Dia sudah menikmati kasih karunia ini. Dia sudah menikmati hidangan. Dia sudah menikmati rumah yang kokoh ya. Maksudnya itu kalau mengenai kehidupan kekal. Dia sudah mempunyai kepastian di sini dan pasti dia akan memperoleh, dan itu jawaban yang paling tepat bagi orang yang bodoh dan tidak berpengalaman. Dia menikmati. Kalau orang sudah menikmati maka dia akan punya kerinduan untuk berseru menyampaikan hikmat ini. Jadi ini orang-orang yang sudah bertobat, yang diperlengkapi oleh Allah untuk menyerukan firman Tuhan sebagaimana yang dikatakan di Matius pasal yang keberapa itu? 28 ayat 19-20. Supaya kita orang percaya ini, murid-murid Tuhan Yesus ini memberitakan Injil ke seluruh pelosok ya. Coba kata-katanya yang tepat aja langsung dari Alkitab. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Bapak Saudara, mungkin saya sudah menyaksikan di sini atau gimana ya, saya lupa ya. Saya punya kenalan orang Betani gitu dan dia itu semangat. Saya punya kenalan orang Betani banyak sekali ya, pernah saya sampaikan ya. Mau pemilik toko, mau usaha apa, itu loh kalau kenalan tuh kok terus memberitakan Yesus ya. Ayo bertumbuh, ayo ini. Gitu. Ini berarti jemaat yang luar biasa, yang sudah menerima kasih karunia Tuhan. Tapi sungguh-sungguh kita itu menyerukannya jangan sebatas kamu sakit jadi sembuh, kamu miskin jadi kaya. Kalau itu menjadi bagian seperti yang dijelaskan tadi, itu kita memiliki kehidupan yang berkualitas. Gitu. Jadi kalau sebagai pedagang yang berkualitas, masa hasilnya enggak baik? Ya kan? Kalau sebagai pelajar yang berkualitas, masa nilainya enggak bagus? Semua orang aja diberkati Tuhan secara berkat umum. Kalau rajin ya diberkati. Masa kita enggak diberkati? Pasti lebih-lebih diberkati. Haleluya. Ya, jadi undangannya jangan semangatnya di situ. Tetapi benar-benar sesuai dengan Alkitab ini. Undangan hikmat itu untuk menikmati pertama yang paling pokok itu keselamatan. Nah, orang yang sudah selamat tadi menyerukan firman Tuhan, menyerukan hikmat. Dampaknya sudah bagi orang yang menerima maupun yang menolak. Untuk lebih jelasnya ya kita lihat lagi. Orang yang siapa mendidik seorang pencemooh mendatangkan cemooh kepada dirinya sendiri, dan siapa mengecam orang fasik mendapat cela. Bapak Ibu Saudara, kalau dari sini kita juga di dalam menyampaikan hikmat Tuhan, menyampaikan teguran atau menyampaikan apa, kita juga memperhatikan hal ini supaya kita enggak sembarangan saja. Sehingga memang ada dikatakan janganlah buang mutiara itu kepada babi. Artinya apa? Kita juga mesti minta hikmat pada Tuhan.
dalam hal ini, dalam menegur orang. Jangan mengecam seorang pencemooh supaya engkau jangan dibencinya. Kecamlah orang bijak, maka engkau akan dikasihnya. Jadi kita pertama menyampaikan hikmat yang membawa orang pada keselamatan, yaitu iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan selanjutnya kita tetap menyampaikan hikmat. Nah, nanti responnya bagi pencemooh, bagi orang fasik, bagi orang yang tidak percaya Tuhan, bagi orang yang mengeraskan hati, mereka bukannya menerima dengan senang hati, mereka jadi mengecam kita, mencemooh kita. Mungkin Bapak Ibu Saudara ada yang sudah mengalami hal ini. Nah, kalau sudah mengalami hal ini, Bapak Ibu Saudara sudah tahu, tetap berdoa aja, tetapi dikatakan di sini jangan kamu mengecam. Stop dulu. Nanti kita doa, baru kita nanti coba lagi, karena kan kita nggak maha tahu orang itu orang percaya atau bukan, tapi saat itu kondisinya kalau kita terus-teruskan itu dikecam terus tambah nggak bagus. Gitu kan. Tetapi kalau kita memberitakan terus ada orang itu bijak, semakin bijak, oh haleluya. Ya, pertamanya jadi percaya Yesus, yang berikutnya jadi semakin bijak, semakin berpengertian, ya. Nah, kalau yang ayat 11 ini mengenai kualitas hidup, karena oleh aku umurmu diperpanjang dan tahun hidupmu ditambah. Jadi kalau kita bergerak dalam hikmat Tuhan, dalam pimpinan Tuhan, kita berkualitas seperti yang saya sampaikan tadi. Rumah tangga yang berkualitas bukan berarti gak ada masalah. Usaha yang berkualitas, pelayanan yang berkualitas bukan berarti gak ada masalah. Karena masalah itu pun bisa akhirnya kalau kita meresponi, itu hikmat dari Tuhan. Itu akan membawa kita dalam pertumbuhan. Ya, oke. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, dari hal ini, ya, dari apa yang kita terima ini, kita bersyukur. Pertama-tama, kita ini orang-orang yang bencekno Tuhan dahulu, tapi ya sekarang orang-orang yang membuat Tuhan bersorak-sorai. Karena apa? Kita sekarang bersorak-sorai. Kenapa kita bersorak-sorai? Karena kita sudah menikmati hidangan yang lezat yang dihidangkan oleh Yesus Kristus sendiri, yaitu penebusan dosa. Hal ini akan membuat kita hidup yang terus berkualitas. Karena kehidupan kita sudah bukan lagi diperhamba oleh dosa, tetapi sekarang kita merdeka untuk berbuat yang benar. Tadi hidupnya makin hari makin berpengertian. Undanglah, mari ke sini, itu tadi ya. Supaya kamu semakin berpengertian, semakin berhikmat hidupnya. Dan dengan hikmat ini kita bisa menyelesaikan segala masalah dalam hidup kita. Enggak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan, ya, dengan hikmat Tuhan. Ya. Dan selanjutnya kita sudah mengerti perbandingannya dengan hikmat dunia, maka pertama patut kita mengucap syukur, yang kedua kita patut terus hidup sebagai orang yang sudah terima hikmat, yaitu kita terus membuang kebodohan itu. Kita terus makin membuang dosa itu, kita makin benci dosa itu. Dan jangan lupa kita menyerukan hikmat itu kepada orang lain. Karena hikmat itu pertama untuk orang yang belum percaya, bisa menjadi percaya itu di 2 Timotius 3 ayat 15 sampai 17. Dan juga bagi orang yang sudah percaya, karena firman Tuhan, karena hikmat itu merupakan pengajaran, menyatakan kesalahan, mendidik orang dalam kebenaran, maka memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran, maka kehidupan tiap-tiap orang kepunyaan Allah ini, atau tiap-tiap orang yang sudah memenuhi undangan Allah ini akan hidup di dalam perbuatan yang baik. Jadi jangan jemu-jemu kita sendiri belajar firman Tuhan, jangan jemu-jemu juga kita memberitakan firman Tuhan. Ya, berikutnya adalah kita dalam hal respon tadi terhadap hikmat, ya. Kita menghadapi orang kan yang enggak menerima. Tapi kita juga menghadapi orang yang menerima nasihat. Tapi kita jangan jemu-jemu untuk tetap memberi nasihat atau memberi firman Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan memang menghendaki kita supaya kita saling menasihati. Kalau yang tadi jangan itu untuk orang fasik, ya, cemooh, yang mencemooh, yang mengecam balik kayak gitu. Itu memang firman Tuhan kan jangan. Tetapi kan karena kita enggak maha tahu dia orang pilihan Tuhan atau enggak, nanti next kita doakan dan siapa tahu memang belum waktunya aja.
Siapa tahu, belum waktunya aja. Tetapi bagi kita orang yang percaya, kita diminta Tuhan untuk saling menasihati, yaitu Ibrani 10 ayat yang ke-25 ini terakhir ya. Untuk respon firman Tuhan, respon pemberian hikmat itu, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi apa? Marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kalau hikmat dunia itu kan, janganlah kamu nasihati saya, kok ngurusin orang sih? Kayak gitu. Tetapi hikmat Allah untuk kita saling menasihati. Dan ini kalau kita perhatikan adalah untuk orang-orang di dalam Tuhan, sama-sama di dalam Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, inilah yang saya sampaikan supaya apa? Kita hati-hati karena ada begitu banyak hikmat di luar sana yang kita mudah baca melalui HP yang bisa menyesatkan. Sehingga pastinya kita akan terus hidup di dalam hikmat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat menikmati hidangan yang sudah disediakan Tuhan Yesus. Yaitu hidangan yang lezat dan selamat untuk terus sukses di dalam kehidupan. Sukses di dalam kualitas kehidupan rohani. Dan sukses di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Allah Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan, Kau selalu mengingatkan kami untuk terus memperhatikan firman-Mu, seperti yang Engkau sampaikan dalam Yosua, supaya kami bertindak hati-hati sesuai dengan firman-Mu Tuhan, supaya kami melakukannya, bukan hanya merenungkannya, tapi melakukannya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu kami melakukan sesuai hikmat yang Kau berikan pada kami Tuhan. Sehingga kemana kami pergi kami boleh berhasil dan beruntung di dalam Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Bukan hanya itu, kami bisa menjadi alat di tangan Tuhan untuk orang-orang yang saat ini masih dalam kebodohan. Orang-orang yang saat ini dalam kehidupan yang tak berpengalaman. Atau orang-orang yang saat ini masih tersesat, masih hidup di dalam dunia, supaya mereka mendengar tentang siapa Engkau Tuhan Yesus Kristus. Dan kami menyerukan undangan ini Tuhan, dan kiranya Tuhan menyelamatkan mereka. Banyak keluarga-keluarga kami Tuhan yang belum percaya. Jangan biarkan kami menutup mulut kami dan tidak berseru-seru. Kalau kami sudah menikmati hikmat daripada-Mu ini Tuhan, pakai mulut kami ini untuk dapat berseru menyerukan hikmat daripada-Mu. Kami percaya Roh Kudus Engkau menguatkan kami dan memberikan hikmat bagi kami untuk kami praktekkan firman-Mu ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Akhirnya segala pengucapan syukur hanya bagi-Mu Tuhan di tempat yang maha tinggi. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Puji nama Tuhan, kita diberkati dengan luar biasa pada pagi hari ini dengan firman yang telah dibawakan. Terima kasih untuk pelayanan Ibu Lydia Wara untuk pagi hari ini, untuk firman yang telah diberikan. Tuhan Yesus memberkati. Dan untuk selanjutnya pengumuman untuk Kamis minggu ini, Tuhan Blessing, ya kita akan dilayani oleh Pendeta Dr. Juanda dari Surabaya. Di tempat ini tanggal 1 Desember pukul 6 sore. Kemudian ada lagi, ibadah beware. Ada. Oke. Kita ada fellowship pengerja untuk tanggal 3 Desember 2022 di tempat ini pukul 5 sore. Ya, jadi untuk para pengerja baik dari usher, kolektan, juga dari pelayan mimbar juga semuanya diharapkan kehadirannya. Dan untuk tanggal 3
3 Desember 2022 untuk youth juga ada KKR Natal Youth Betani gabungan. Jadi ini dari Betani Bojonegoro, Tuban dan Babat. Ya, dan ini dari Tuban akan ada kita berangkat bersama menuju ke tempatnya ada di Betani Bojonegoro. Nanti yang hendak mengikuti bisa mendaftarkan ke saya gitu. Jadi untuk yang mau ikut jemputan bisa bersiap-siap sebelumnya. Baik, itu saja. Mungkin ada tambahan dari Bapak Gembala atau ya. Baik, kita akan memberikan persembahan. Saya undang pelayan persembahan untuk maju ke depan. Kita akan memberikan persembahan 2 kali persembahan untuk ucapan syukur dan tatangan untuk Natal. Mari kita angkat amplop persembahan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk kasih setiamu, untuk setiap hikmat dan tuntunan yang ada dalam hidup kami Tuhan. Biarlah sekiranya yang daripada Engkau itu boleh kami nikmati selama kami berjalan Tuhan. Biarlah hidup kami, langkah kami Tuhan berjajakan anugerah-Mu. Terima kasih Yesus, kini kami memberi Tuhan dari semua yang telah Kau berikan dalam hidup kami. Sekiranya Kau juga memberkati tangan-tangan yang memberi Tuhan. Kau berikan kami hati yang bersuka cita karena kami dapat mengambil bagian dalam pekerjaan-Mu. Terima kasih Yesus, kami ucap syukur ya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat beri Tuhan Yesus memberkati. Berada di dalam hadirat-Mu lebih berharga dari 1000 hari. Berada di dalam hadirat-Mu ada mujizat dan anugerah-Mu. Setiap langkahku ada di mata-Mu. Kau yang agung berjejakan anugerah. Tak Kau biarkan ku jalan sendiri. Percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Berada di dalam hadirat-Mu lebih berharga dari 1000 hari. Berada di dalam hadirat-Mu ada mujizat dan anugerah-Mu. Setiap langkahku ada di mata-Mu. Kau yang agung berjejakan anugerah.
Kembali kami bersyukur Engkau selalu memberikan kepada hamba-hambamu untuk mengajarkan tentang jalan-jalan. Hambamu yakin dan percaya apabila jalan-jalan yang telah diajarkan itu ditaati dan dilakukan oleh umatmu di tempat ini, maka bagianmu lah ya Tuhan yang akan menyatakan janji-janjimu atas apa saja yang telah dikerjakan oleh umatmu berdasarkan ajaran-ajaran dari hambamu ini. Engkau akan menyatakan kemuliaanmu dan kuasa mujizatmu yang mustahil bagi kami, namun tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Terima kasih ya Tuhan, Engkau memberkati hambamu yang telah menyampaikan apa yang sudah Engkau taruh di dalam hatinya untuk mengajarkan kepada umatmu di tempat ini, sehingga kemuliaanmu akan makin nyata. Dan menjadi doa hambamu, Tuhan, turunkanlah kuasa-Mu ke dalam setiap pribadi kami, supaya kuasa itu dapat menjangkau, membuat banyak orang kembali dan bertobat kepadamu, menghasilkan buah pertobatan itu jauh lebih penting dari apa yang kami sampaikan. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami naikkan syukur Engkau sudah memimpin kami semua dalam rangka menyelenggarakan ibadah di minggu yang terakhir bulan November ini. Tuhan, persiapkanlah kami untuk memasuki bulan Desember, bulan yang terakhir di tahun 2022 ini tetap akan menjadi tumpuan harapan umat-Mu di tempat ini. Tolonglah ya Tuhan umat-Mu yang sedang letih lesu, mereka yang berbeban berat. Karena Engkau tahu hamba-Mu yang tidak memiliki kemampuan apapun, sehingga hamba-Mu hanya berharap atas panggilan-Mu untuk setia melayani Engkau di tempat ini. Terima kasih. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita angkat kedua belah tangan kita dengan hati yang percaya, dan arahkanlah hati dan pikiranmu yang hanya tertuju kepada Tuhan saja. Karena Engkau adalah umat pilihannya, Engkau sangat-sangat dikasihinya. Maka kemanapun Engkau pergi dan datang, Engkau selalu dalam lindungan kuasa nama Tuhan Yesus. Pimpinan Roh Kudus akan menyertai-Mu tiba kembali ke rumah masing-masing dengan selamat. Pulanglah serta membawa berkat Abraham, Ishak dan Israel yang memenuhi dalam hidupmu dengan berkat percepatan dan pelipat gandaan yang membuat engkau makmur dan termasyhur. Apa saja yang engkau perbuat, Allah membuat engkau berhasil. Engkau dibuat sehat dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan diberkati katakan amin.